Terkadang kita sebagai orang percaya tidak siap menerima keadaan yang buruk. Hidup ini terasa pahit ketika kita melihat diri kita tidak sesuai yang kita inginkan. Hidup ini tidak ada artinya dan tidak ada faedahnya. Terkadang kita berkata, mengapa saya lahir dari keluarga orang miskin? Mengapa saya lahir dalam keadaan cacat? Mengapa saya lahir dalam keadaan bodoh? Kok saya tidak tinggi? Kok muka saya tidak cakep atau cantik? Siapa yang kita salahkan terhadap keadaan dan masalah yang terjadi? Apakah kita menyalahkan orang lain atau diri kita sendiri? Coba Anda perhatikan berbagai jenis binatang yang ada di dunia ini. Ada kucing, ada anjing, ada harimau, ada buaya, ada singa, ada ular dan sebagainya. Dari berbagai jenis binatang yang ada di dunia ini, ada binatang yang kita sukai dan ada binatang yang kita tidak sukai. Apakah kita berkata mengapa ada binatang seperti ini, misalkan binatang yang kita tidak sukai yaitu harimau? Siapa yang kita salahkan? Tuhan menciptakan harimau, singa untuk keseimbangan ekosistem. Terlebih-lebih terhadap kehidupan kita sebagai orang percaya. Jika Tuhan membuat muka manusia sama-sama cakap atau tingginya juga sama-sama, maka di dunia ini tidak ada yang cakap, tidak ada yang cantik, tidak ada jelek dan tidak ada yang tinggi. Sebab semua wajah manusia adalah sama dan tingginya juga sama. Namun karena Tuhan mengetahui yang terbaik untuk kita sehingga Ia membuat kita berbeda-beda. Oleh sebab itu bagaimana yang dimaksud ada rencana Tuhan di balik keadaanmu di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1-7. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Kebenaran firman Tuhan ini berbicara mengenai orang yang buta sejak lahir. Pada waktu itu ketika Yesus sedang lewat Ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Dalam sudut pandang orang Yahudi, orang yang cacat sejak lahir itu disebabkan oleh dosa. Misalkan seperti orang buta ini. Orang-orang yang cacat sejak ia lahir adalah orang-orang yang dipandang rendah, dikucilkan dan sebagainya. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus masih memiliki pandangan seperti ini bahwa orang buta sejak lahir karena dosa. Sehingga mereka bertanya kepada guru mereka, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya? Namun Tuhan Yesus berkata, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tuhan mengizinkan orang itu menjadi buta sejak lahir, sebab ada rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupannya. Di mana Tuhan memakainya menjadi saksinya dan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini, jangan kita terus menyalahkan keadaan kita. Kita harus berpikir positif sebab ada rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun keadaanmu, kondisimu tidak sesuai yang Anda harapkan, minta kekuatan dari Tuhan. Supaya Anda bisa mengikuti prosesnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.